Dolan ke Pasuruan yuk, Rek. Di sini ada banyak hidden gem. Salah satunya adalah air terjun yang suasananya asri dan adem pol. Ada juga tips mengolah kluwek agar aman untuk dikonsumsi. Plus kuliner khas dari Jawa Timur. Untuk festivalnya juga tetap ada. Semua lengkap di tayangan episode kali ini. Kali ini aku ada di Desa Mlaten, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Daerah ini terkenal dengan penghasil petis dan ikan pindang tongkolnya. Ikan pindang di sini banyak dikirim ke wilayah Jawa Timur lainnya, seperti Surabaya, Probolinggo, dan daerah lainnya. Untuk membuat pindang tongkolnya, langkah awal yaitu penyortiran sesuai ukurannya. Kalau sudah disortir, baru kemudian kita bersihkan ikan tunanya. Kemudian kita rendam dengan air. Selanjutnya ikan tuna atau ikan tonggolnya satu persatu akan dimasukkan ke dalam wadah besek yang terbuat dari bambu. Di Desa Mlaten Pasuruan itu terkenal sebagai desa pembuat petis. Nah, petis itu sendiri terbuat dari air rebusan pindang tongkol. Nah, ini kita sedang menyiapkan tongkolnya mau direbus. Ini kita wadahkan terlebih dahulu di wadah besek. Besek atau wadah bambu ini sudah disesuaikan dengan ukuran ikan tongkolnya. Nah, ikatan besek inilah yang akan masuk ke proses perebusan. Proses perebusan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam membuat ikan pindang. Proses perebusan ini membutuhkan waktu sekitar 1-3 jam. Direbusnya juga tidak dengan wajan, tapi di kuali besar yang menyerupai bak seperti ini nih. Jadi ikan tongkol yang sudah direbus selanjutnya dicelupin di air yang dingin. Ini gunanya untuk membersihkan. Nah, selain membersihkan itu agar ikan tongkolnya tidak mudah hancur karena tadi yang panas harus didinginkan terlebih dahulu. Setelah dicelupkan, baru deh didiamkan selama 10 menit sampai airnya kering. Kalau sudah, berarti ikan pindang tongkolnya siap untuk dipasarkan. Tapi tahu nggak? Ternyata kalau air sisa rebusan ikan tongkolnya bisa menjadi bahan baku petis loh. Jadi, rebusan air tongkol di kuali ini bisa diolah menjadi petis ikan. Untuk menghasilkan petis yang bagus, itu menggunakan air rebusan pindang tongkol itu yang sudah 3 hari. Jadi semakin lama, petisnya semakin bagus. Ngono ya? Ya wis cukup ya Ki ya. Diangkat aja. Nggak perlu jauh-jauh, di Desa Mlaten, selain banyak UMKM ikan pindang tongkol, ada juga masyarakat yang membuat petis ikan dari bahan baku air rebusan ikan pindang tongkol. Air rebusan ikan tongkol akan menghasilkan sari atau kaldu ikan tongkol. Masyarakat sekitar Nguling memanfaatkannya untuk membuat petis yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Nah, ini kan yang udah 3 hari loh. Dikasih gula, nanti warnanya jadi merah gitu loh. Air rebusan ikan tongkol harus direbus selama kurang lebih 2 hari 2 malam agar warnanya berubah dan saripatinya keluar. Air rebusan pindang tongkol tadi itu direbus selama 2 jam. Nah, setelah itu didiamkan 3 hari lamanya. Kita harus menunggu lalu direbus kembali baru dicampur dengan gula. Nah, ditunggu selama 2 jam itu baru jadi yang namanya petis ya Bu ya. Kalau sudah dicampurkan gula, masak terus sampai petisnya lebih mengental. Sini ya, tak bantuin. Boleh? Wah, kayaknya kamu capek. Nah, kalau sudah kental begini, tinggal diangkat dan dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu, dinginkan selama 1 hari. Di Kecamatan Nguling, satu kotak petis seperti ini dijual seharga Rp5.000 sampai Rp6.000. Tentunya kalau sudah di pasar, jadi lebih mahal lagi yo anak negeri. Eits, tapi untungnya aku sih dapat gratis petis ikannya. Lumayan yo untuk diolah di rumah.
Widih, emang paling seru deh kalau main di air terjun. Oh iya, di Jawa Timur banyak tempat wisata yang dijuluki surga tersembunyi. Kalau bahasa anak sekarang sih, hidden gems gitu. Di daerah Kabupaten Pasuruan memang banyak objek wisata air terjun. Tapi ada juga air terjun yang jarang diketahui masyarakat banyak. Salah satunya adalah air terjun Gerajakan yang ada di daerah Prigen, Pasuruan. Lagi di Prigen, Jawa Timur. Ini ada salah satu tempat yang terkenal akan udara dinginnya, yaitu Prigen. Nah, ini kita lagi seru-seruan di salah satu air terjun di Prigen, yaitu air terjun Gerajangan. Di sini udaranya masih sejuk sekali, airnya juga jernih. Wah, adem pol iki rek. Habis main air terjunnya, lanjut kita cari pohon kluwek yuk. Kebetulan nih, nggak jauh dari air terjun banyak tumbuh pohon kluweknya. Tuh bener kan? Baru jalan dikit aja, udah ketemu sama pohonnya. Nih, kenalin. Ini namanya pohon kluwek. Atau lebih dikenal dengan nama pohon kepayang. Pohon kluweknya tinggi banget yo. Yowes, sebagai laki-laki yang tangguh, biar aku aja yang manjat pohonnya. Tenang lu, Sek. Masalah manjat-manjat serahkan pada ahlinya. Tenan nongkon wae ya. Loh, wes to rasa protes. Aman wis to. Tenang aja, serahkan pada ahlinya, semuanya bakal beres. Wah, apik lho menek koyo ngene. Kecil. Wes ya tunggu ya. Manjat rasa manjat sih. Ngapa? Di bawah ya akeh. Dari bawah kan udah busuk to, Lus. Malah iku yang sing matang. Temenan ta? Tenan. Aduh, awakmu agak ngomong ket mau. Untung aku belum terlanjur naik to ya. Ya wis, gak pakai lama, langsung cari yo. Pohon kluwek merupakan pohon asli Indonesia. Nah, yang biasa diolah adalah biji kluweknya. Buah kluwek atau kepayang yang matang akan jatuh dari pohonnya. Jadi nggak usah capek-capek manjat pohonnya. Kalau yang kita ambil ini, itu sudah biji kluweknya yo. Biji kluwek ini umumnya berwarna coklat dan kehitaman. Kepayang merupakan jenis tanaman yang bijinya kerap dimanfaatkan untuk bumbu masakan. Kepayang ini memiliki sebutan yang berbeda-beda tiap daerahnya. Di daerah Jawa disebut kluwek, ada juga yang menyebutnya sebagai pengi, dan kalau di Jakarta namanya picung. Meskipun punya nama yang berbeda, tapi tanaman ini memiliki fungsi yang sama, yakni untuk menambah aroma dan warna pada masakan. Seperti halnya buah durian, kluwek ini yang sudah matang biasanya bakal jatuh dari pohonnya langsung. Jadi kita nggak perlu susah payah untuk memanjatnya. Kita cukup mengutin aja yang udah jatuh seperti ini. Tandanya udah matang, udah siap untuk diolah. Ya wes, ini gulanya toh, sik kurang toh iki. Kurang lah. No lah. Wis oke toh kono. Biji dari buah kepayang atau kluwek yang segar dan masih ada di pohon banyak mengandung sianida yang tinggi. Tentunya sangat berbahaya bagi tubuh anak negeri. Walaupun begitu, buah kepayang atau kluwek ini harus tetap diolah untuk menghilangkan sisa racun yang terkandung di dalamnya. Sip, ayo pasukan. Kita persiapkan bahan-bahan untuk mengolah kluwek atau kepayang agar aman untuk dimakan. Rebus kluweknya dengan air mendidih. Nah, proses perebusan ini tergantung kluwek yang dimasak. Semakin banyak biji kluweknya, maka semakin lama proses perebusannya. Nah, kalau biji kluweknya sudah mengeluarkan busa seperti ini, itu tandanya kita siap masuk ke proses selanjutnya, yaitu pemberian abu gosok. Jadi, biji kluwek yang sudah direbus tadi akan dicampur dengan abu gosok. Aduk hingga merata sambil kluweknya dicampur dengan abu gosok. Aku mempersiapkan lubang untuk tepat mengubur kluweknya yo anak negeri. Nggak perlu terlalu dalam. Yang penting, seluruh biji kluweknya dapat tertutup tanah. Sebelum dijadikan campuran bumbu masakan, nah si kluwek ini harus diolah terlebih dahulu dengan berbagai macam atau proses yang cukup panjang. Setelah tadi direbus, selanjutnya dibalurin dengan abu gosok ini ya. Ini gunanya untuk fermentasi itu agar lebih cepat dan untuk menghilangkan sianida yang ada di kluweknya ini. Dan ini kita kubur kurang lebih 40 hari ya. Ada ciri biji kluwek yang aman untuk dimakan. Pertama, kalau ketika biji kluweknya dikocok,
bunyinya terpisah dengan kulitnya. Bisa dipastikan kluwaknya aman dan baik untuk diolah jadi bumbu masakan. Selain itu, kluwak yang sudah aman untuk dimasak bisa dilihat dari warna saat cangkang dibuka. Atur suwun ya. Wis, yuk, ayo. Kuah rawon. Ya dong, ayo. Mantap. Ayo. Nah, mumpung ada kluwek, sayang banget kalau nggak dibuat jadi masakan khas Jawa Timur. Apalagi kalau bukan rawon. Nah, kali ini kita mau buat masakan yang spesial karena kita mau masak rawon khas dari Prigen Pasuruan. Mumpung di Jawa Timur nih, Rek. Kita mau ngolah salah satu olahan yang nggak jauh-jauh dengan yang namanya kluwek. Nah, ini kita mau bikin rawon. Tapi rawon yang ada di Prigen ini berbeda banget nih. Nah, kita mau ulah dengan kluwek yang sudah kita fermentasi ini. Yang pertama kita olah tentunya biji kluwek yang sudah kita kubur tadi. Tuh lihat, daging kluweknya warna hitam gelap yo. Tandanya kluwek ini aman untuk dimakan. Wes, ini aku sudah ambil daging kluweknya semua. Iki Mbak, kluweknya udah kupas nih. Yuk jadiin rawonnya. Katanya mau buat rawon khas Prigen. Tuh iya, ini kluweknya udah siap. Masih ada yang kurang. Apa meneh? Lompong. Aduh, kok kamu itu kok nggak bilang dari tadi toh Mbak? Ya wes kalau gitu ayo kita cari lompong dulu. Jauh apa dekat? Enggak, dekat di sini aja kok. Ada? Ada. Wah, alam memang banyak sekali memberi manfaat ya. Ayo coba gula yuk. Nih, Mbak, ini kluweknya Mbak ya. Tak cari lompong sih. Ayo. Taruh sini dulu ya, aku tak nyari lompong. Bisa ayo gendang. Terus tak luwe aku. Jadi, tanaman ini sebenarnya masih satu family dengan talas anak negeri. Talas merupakan salah satu tumbuhan yang hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Lagi cari lompong, namun yang kita manfaatkan itu batangnya. Jadi biasanya kalau ubinya itu bisa diolah, sekarang kita mau ngolah batangnya ini. Nah, ini cukup banyak, makanya kita harus cari dulu yang masih muda ya, iki Lus ya. Nah, kita cari yang manfaatin yang masih muda seperti ini. Lompong yang biasa dibuang ini, tapi kalau di daerah Prigen dijadikan bahan rawon. Nah, batang yang dipakai harus batang lompong yang masih muda. Kalau lompong yang sudah tua, teksturnya akan lebih keras dan rasanya lebih pahit. Nah, kalau yang muda, lebih empuk dan kaya akan serat dan vitamin. Ini kalau di sini bilangnya itu boteng ya Pak ya? Ini bisa dimanfaatkan jadi keripik. Pak, mulai membuatkan niki, pun cukup niki. Oh boleh. Nah, yang kita pakai cukup lompong atau bahan talasnya aja anak negeri. Soal ubi talasnya nanti, bisa dijadikan camilan sesudah makan. Nah, lompongnya sudah ada. Lanjut yuk, kita masak rawon lompongnya. Yuhu, sudah ada nih lompong atau batang talasnya. Langsung aja kita olah yuk, lompong yang baru kita ambil ini. Kita potong bagian ujungnya. Karena ujung lompong ini rasanya agak pahit, jadi kita tidak pakai yo. Jadi lompong ini yang kita manfaatkan adalah yang bagian dalamnya saja. Ini setelah kita kupas, selanjutnya kita kasih atau kita cuci dengan air garam. Nah, ini gunanya untuk menghilangkan gatalnya. Selain itu, setelah kita kupas, bumbunya nanti itu biar meresap ke dalam lompongnya ini. Ngono toh, Mbak? Setelah direndam, biar getah yang bikin gatalnya hilang. Setelah itu diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah dicampur dengan kluwaknya tadi. Setelah ditumis, tambahkan juga potongan daun bawang dan bawang merah, dilanjutkan air matang secukupnya. Setelah kuahnya lebih hitam, baru tambahkan potongan lompong yang sudah direndam dengan air garam. Jadi saat kita masak lompong, kluwak yang kita gunakan harus yang benar-benar sudah tua. Jangan yang masih muda, karena kalau yang masih muda itu bakal membuat rasanya pahit.
Terakhir, baru deh masukkan potongan dagingnya. Tinggal kita masak dagingnya agar lebih matang dan teksturnya menjadi lebih empuk. Kalau sudah, tinggal kita angkat dan sajikan. Mantap iki, Rek. Rasanya nggak kalah sama rawon pada umumnya. Enak toh, Nul? Rawon lombong ini bener-bener nikmat, Rek. Wah, kuahnya melimpah, bumbunya juga sedap, meresap sampai ke daging-dagingnya ya. Lompong bukan cuma enak, tapi punya banyak kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, masih di Pasuruan nih, Rek. Di daerah Prigen banyak tumbuhan yang unik dan sudah jarang ditemui. Salah satunya buah kawista. Ini, Bu. Iya, kita Aduh, ndak menite ya, Bu ya. Kurang ya, Bu? Mas Sapi kurang, tolong semen manjat ya, Mas. Ya wes, Mas. Oh, ya wes. Kita panjati ya. Iya, Mas. Ya wes ya. Oke. Bisa Tabib? Insya Allah bisa, Bu. Pohon kawista ini tidak terlalu tinggi, berbeda dengan pohon asam yang tingginya bisa puluhan meter. Walaupun tidak terlalu tinggi, tapi tetap dahan dan rantingnya terlalu rapat. Jadi, membuat pohon ini agak sulit untuk dipanjat karena banyak terhalang dengan dahan atau rantingnya. Ranting yang terlalu rapat menyusahkan saat kita manjat, Rek. Tapi nggak apa-apa, harus tetap berhati-hati ya. Akhirnya, perjuanganku gak sia-sia yo anak negeri. Ini dia buah kawista. Gimana? Unik kan? Buah ini memang sudah jarang ditemukan di Indonesia. Untungnya di Pasuruan masih ada pohon kawista yang berbuah. Nah ini, Rek, buah kawista. Buah yang keberadaannya itu udah mulai langka. Namun buah ini dicari karena mempunyai banyak manfaat. Buah ini masih jenis jeruk-jerukan ya, tapi bentuknya ini hampir mirip dengan melon, tapi ukurannya lebih kecil. Dan tandanya udah matang, aroma itu khas banget. Buah kawista ini memiliki aroma yang khas, mirip seperti buah maja. Buah kawista merupakan tanaman yang berasal dari India dan Sri Lanka. Oh iya, buah ini juga bisa langsung dimakan. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita cobain rasanya. Bener-bener butuh perjuangan untuk membuka buah kawista ini karena emang kulitnya itu dia keras sekali. Oh, tapi dalamnya ini hampir mirip dengan buah maja. Namun rasanya itu dia manis, seger, asem ya, Bu ya. Nah, masyarakat sini biasanya mengolah ini untuk dijadikan rujak manis untuk acara 7 bulanan ya, Bu ya. Tapi ini dimakan langsung aja udah enak loh. Rasanya memang manis, tapi ternyata buah kawista ini berkhasiat mengobati penyakit loh anak negeri. Salah satunya adalah penyakit diare. Selain itu, buah kawista mengandung vitamin C yang membantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga infeksi bisa cepat teratasi. Kalau naik motor begini sih, udah kayak Dilan yo. Walaupun Dilannya versi habis panen nangka. Nangka yang besar-besar merupakan hasil bumi dari Kabupaten Pasuruan. Aku sendiri loh yang panen nangkanya. Banyak terdapat kebun nangka di daerah Prigen, Kabupaten Pasuruan. Uniknya, nangka di Prigen besar-besar banget loh. Sekarang kita lagi nyari pohon nangka yang siap panen. Mas, ini witen di Mas. Di Mas. Ojo. Ya apa sih, Mama? Lah dalah, maafin aku ya Lucy. Beneran, nggak sengaja kok. Waduh, oh berarti witen iki. Iki sing wis siap dipes di Mas. Nah, ini dia pohon nangkanya. Tuh lihat, udah banyak kan nangka-nangkanya? Oh iya, buah nangka yang sudah matang ada di dalam karung ini yo.
Buah nangka selain enak, memang terkenal akan getahnya yang lengket. Apalagi buahnya sebesar ini. Pastinya banyak banget yo getahnya. Ini Rek, kalau nggak hati-hati ya, karena buah nangka itu terkenal banyak getahnya, dan getahnya ini cukup lengket ya Pak ya. Pak, ini aku pedes ya Pak di depanku Pak. Jangan panik yo kalau kena getah seperti ini. Tinggal cuci saja mukanya dengan air bersih. Pohon nangka di Pasuruan ini ada 2 jenis, yaitu nangka salak dan nangka bubur. Nggak kerasa, udah banyak yo yang kita panen. Aku penasaran nih, gimana yo rasanya nangka dari Prigen Pasuruan? Kuy, langsung aja kita cobain. Anak negeri, jadi ada beberapa jenis nangka. Ada nangka bubur dan juga nangka salak. Kalau nangka bubur itu yang biasanya harus diolah terlebih dahulu. Biasanya dimanfaatkan untuk dijadikan sayuran ya Pak ya. Nah, kalau yang nangka salak ini jenis yang bisa dimakan langsung. Wah, ini pas banget nih, kita dapat dari pohonnya langsung. Kalau orang sini bilangnya suluan ya Pak ya? Suluan. Kita cobain. Ternyata rasanya manis banget yo, legit. Dan daging buahnya juga tebal-tebal. Tapi makan nangka ini harus hati-hati sama getahnya. Wes yo, mangan terus rendah dola lagi Pak. Ayo Pak. Lumayan apa coba ya? Lumayan. Nah, jadi ini nih ciri khas dari nangka salak ya. Ukurannya cukup besar dan beratnya itu bisa sampai 30 kilo. Ini cukup berat ya Pak ya. Oke Lus, kuat rawe Lus. Wes gua kuwi wae awakmu ya. Nggo Pak yo. Kalau petani nangka di sini biasanya panen tidak menggunakan mobil bak, tapi menggunakan motor khusus. Karena akses untuk masuk ke kebun nangkanya jalannya cukup sulit. Nah, nangka yang sudah kita panen ini akan kita masukkan ke dalam wadah di belakang motor. Untuk yang dibonceng, duduknya di atas nangkanya yuk. Pengalaman yang unik kan, Lucy? Hasil panen nangka tadi mau kita olah menjadi camilan kue khas Pasuruan. Nah, yang pertama kita olah tentunya nangkanya dulu ya. Buah nangka yang sudah dibersihkan dari getahnya kita potong kecil-kecil. Kue apem selong ini menggunakan santan kelapa. Kelapa tua kita parut terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan air secukupnya dan kita peras untuk diambil santannya. Area-area negeri, mumpung di Jawa Timur nih, kita bikin salah satu jajanan pasar asli dari Jawa Timur, yaitu apem selong. Nah, yang unik dari apem ini bakal kita tambahin dengan isian nangka. Mesti tambah enak ya Bu ya. Kue apem selong ini menggunakan bahan baku yang sama dengan kue apem pada umumnya, yaitu tepung terigu dan tepung beras. Keduanya dicampur dengan menambahkan gula pasir. Bedanya kalau apem selong ini menggunakan tape yang sudah dihaluskan. Tapenya pun dicampurkan ke dalam adonan tepungnya. Jadi apem selong ini hampir mirip dengan serabi Solo. Bahan utamanya sama-sama menggunakan tepung beras dan juga tepung terigu. Yang beda kan ini nih yang aku pegang. Kalau apem selong itu menggunakan tape dan juga ragi ini nih. Kan kalau serabi Solo itu tidak menggunakan sama sekali. Ya wes langsung campur ya Bu. Iya. Ya gini. Ayo. Nah, kalau sudah kental seperti ini, baru deh kita pisahkan ke 3 wadah. Biar makin menarik, setiap wadah berisi adonan kue apemnya, kita tambahkan pewarna makanan. Nah, kalau adonannya sudah warna-warni begini, lanjut kita masak apem selongnya. Bu Yanti, cepetan Bu Yanti, aku udah mari nih, udah selesai. Gini. Ntar dulu, Pip. Kan nungguin 1 jam dulu. Kesuwen toh, Bu? Enggak, itu memang harus kayak gitu, Pip. Biar apa toh, Bu? Lah biar apemnya bisa mumbul nanti, biar bagus. Biasanya bagus gitu ya? Iya. Adonannya kita tuangkan ke wajan khusus. Setelah dimasukkan ke wajan, tutup sampai kue apemnya setengah matang. Terakhir, baru tambahkan potongan buah nangkanya. Setelah matang, langsung angkat dan sajikan. Mantap. Kalau dari bentuknya sangat mirip seperti surabi Solo. Bedanya, ini ada tambahan tape dan di atasnya ditaburi potongan nangka.
Wih, bener yo Rek, kue apem ini lembut dan manis banget. Apalagi ada tambahan nangkanya, jadi makin enak yo kue apem selongnya. Apem iki Rek adalah salah satu jajanan pasar yang wajib ada di setiap acara adat di Jawa. Karena apem ini atau apem selong ini juga mempunyai arti yang sangat mendalam. Filosofinya adalah kebersamaan dan juga ampunan. Mantap. Festival dan tradisi di Jawa Timur memang ada banyak yo anak negeri. Salah satunya ada di Kabupaten Pasuruan. Kalau ini sih cuplikan dari kirab budaya Festival Gemar Rempah Loh Jinawi. Gimana? Yang ikut banyak banget toh? Mereka juga membawa hasil bumi dari daerah masing-masing. Setiap suku di Indonesia memiliki budaya dan pakaian khasnya masing-masing. Nah, sama seperti suku Tengger yang mempunyai ciri khas yaitu adanya sarung yang disebut kawung kaweng. Halo Rek, aku itu penasaran. Masyarakat sini kok hampir sebagian besar ya? Itu pakai ini loh. Kain ini apa sih? Buat apa? Oh, namanya kaweng. Kayak apa itu? Nah, ini unik sekali. Jadi sebagian masyarakat dari Desa Tosari itu memakai kain yang namanya itu kaweng. Nah, itu gunanya untuk menghangatkan karena zaman dahulu itu belum ada jaket, Rek. Jadi pakainya ini nih, kaweng, kain kaweng yo. Api loh ini. Asli kene yo. Di Desa Tosari ini merupakan daerah perbukitan yang berada di lereng Bromo. Tentunya suhu di sini cukup dingin. Walaupun cuacanya dingin, masyarakat Tengger masih tetap beraktivitas di luar ruangan. Nah, untuk menghangatkan tubuh ketika di luar rumah, biasanya masyarakat Tengger juga memakai kain yang disebut kaweng. Boleh dibilang, kaweng atau kabung ini berfungsi sebagai penahan udara dingin. Nah, kaweng ini sudah dipakai sejak zaman dulu. Ketika itu belum ditemukan jaket tebal atau jaket gunung seperti sekarang. Nah, habis jalan di acara kirab budaya, jadi haus yo. Tenang, di festival ini banyak stand-stand yang jual makanan atau minuman. Tentunya minuman ini terbuat dari rempah-rempah. Wah, seger banget ya Ki yo. Pas banget deh. Setelah kita mengikuti perjalanan kirab, capek, lelah jadi satu pokoknya yo. Saatnya kita memulihkan tenaga dengan minum dari rempah-rempah ini. Minuman ini terbuat dari rempah-rempah asli dari Tengger sini yo. Seger, hangat, dan tubuh ini yo langsung greng gitu pokoknya. Nah, jangan lupa yang pengen sehat minum rempah-rempah biar kembali staminanya. Emang yo, wedangan yang terbuat dari jahe, kapulaga, dan rempah-rempah lainnya membuat badan jadi lebih hangat. Nah, pas banget toh diminum di cuaca di lereng Bromo yang dingin ini. Emang yo, Festival Gemar Rempah Loh Jinawi ini seru dan mengenalkan kita soal jalur rempah maupun rempah-rempah khas Indonesia.